Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Aji. Dan kali ini saya akan membahas mengenai materi caption untuk kelas 12 ya, bab 3 ya. I hope all of you are healthy. Saya harap semuanya sehat selalu di rumah ya. Oke, langsung aja ya kita bahas. Dari pertama, what is caption? Nah, apa sih itu caption? Seperti yang kita tahu, caption itu kan ada di media sosial, terus habis itu ada juga di koran, lalu ada juga di surat kabar, di TV juga ada. Nah, caption itu artinya caption is an explanation for a picture or an illustration. Jadi caption itu adalah sebuah penjelasan untuk sebuah gambar atau sebuah ilustrasi. Nah, especially in a magazine or a newspaper. Khususnya ada di majalah dan juga ada di koran. Nah, caption complements the illustration. Nah, caption ini memberikan informasi tambahan dari sebuah kejadian yang terdapat pada gambar atau foto pada sebuah ilustrasi atau teks. It gives additional information on the event portrayed in the illustration. Nah, jadi misalkan ada foto, nah di sini ada keterangannya gitu di bawahnya. A caption, also known as a cut-line, is a text that appears below an image. Most captions draw attention to something in the text image that is not obvious, such as its relevance to the text. Sebuah caption juga dikenal sebagai sebuah penjelasan atau keterangan, yaitu adalah sebuah teks yang muncul di bawah sebuah gambar. Nah, kebanyakan sebuah caption berfungsi untuk menarik perhatian pada sebuah gambar yang belum jelas, membutuhkan keterangan yang menggambarkan hubungannya terhadap sebuah teks. Lanjut ya, next. Oke, part of the caption. Nah, di sini bagian-bagian caption itu ada 3 part. Nah, first one is lead. It is the title of the caption. Jadi, judul dari captionnya tersebut. Nah, kata-katanya it can be noun phrase or a clause. Jadi bisa berupa kata benda atau berupa clause. Nah, number 2, description. Nah, it is the body of the caption. Jadi ini adalah bagian tubuh dari captionnya itu, jadi bagian utamanya. Nah, caption itu menjawab pertanyaan 5W 1H, 5W plus 1H. Jadi what, who, where, when, why, and how. What apa, who siapa, where di mana, when kapan, why kenapa, dan how bagaimana. Jadi the event or illustration happen and give information. Jadi misalkan ada sebuah kejadian atau sebuah berita nih. Nah, itu kata-kata yang kecil di bawahnya itu menjelaskan kejadiannya apa, siapa yang mengalaminya, kejadiannya di mana, kapan kejadiannya, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Nah, seperti itu. Nah, number 3, language features. Nah, di sini caption itu menggunakan bahasa prepositional phrase atau kata depan, infinitive phrase, participial phrase, adjective phrase atau kata sifat, question pertanyaan, exclamation or play on words. Jadi bermain kata-kata seperti puisi dan juga pantun atau lainnya. Nah, terus perlu diingat lagi, don't start with an article. Jadi jangan memulai dari sebuah artikel, sebuah, an, the, atau an sebuah, and dan the. Nah, itu untuk julukan. Nah, use present tense to describe the action in the photo. Jadi gunakan present tense atau saat ini, tense saat ini untuk mendeskripsikan kejadian yang sedang berlangsung pada foto atau image gambar tersebut. Never start the description with names. Jangan pernah mulai deskripsinya itu dengan nama. Nah, terus habis itu the words above di atas and picture here di foto di sini itu tidak diperlukan karena kan sudah jelas dijelaskan dengan foto tadi. Oke? Understand? Lanjut. Example of caption. Nah, berikut ini contoh-contoh dari caption itu sendiri. Lanjut ya. Nah, karena sekarang kan kita sudah lewati 17 Agustus, ya makanya saya contohnya Presiden Soekarno, Bapak Presiden kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. A great nation is a nation that respect the services of the hero, said Mr. Soekarno. Nah, ini tipenya quotes di sini.
A thousand of old men are just able to dream, but a young man is able to change the world. Nah, 1000 orang dewasa atau 1000 orang tua hanya dapat mampu bermimpi, tapi seorang anak muda itu mampu untuk mengubah dunia, said Mr. Soekarno, the first president of Indonesia, Bapak Soekarno. Nah itu, jadi wahai kalian anak muda, kalian masih punya kesempatan panjang, jadi kalian masih bisa untuk berkarya gitu. Oke ya, lanjut. Nah ini merupakan tipe caption yang berupa quote atau wise word, kata mutiara lah seperti itu ya. Lanjut. Nah ini contoh caption yang ada di dalam surat kabar. Nah di sini ada tulisan kecilnya di sini, Indonesian President Joko Widodo in the center in white shirt visit the site of a bomb blast at Tamrin Business District in Jakarta January 14, 2016. Nah, ini gambar ketika Bapak Presiden Joko Widodo yang ada di tengah pakai baju kemeja putih itu mengunjungi tempat terjadinya peledakan bom yang di Tamrin, Jakarta 14 Januari 2016. Nah, itu. Pada gambar di samping, di bawahnya tertulis kan tuh, Presiden Jokowi berkunjung ke lokasi kejadian ledakan di Tamrin pada tanggal 14 Januari 2016. Nah, gitu. Next ya. Nah, caption di sini ada berbagai macam. Nah, di sini saya jelaskan berdasarkan jenis-jenisnya. Ada 6 jenis. Apa aja? First, caption identification bar. Second, caption outline. Third, caption summary. Fourth, caption expanded. Fifth, caption group identification. And the last one, sixth, caption quote. Apa sih artinya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, caption identification bar. Nah, jenis caption identification bar adalah jenis caption bahasa Inggris yang hanya menyatakan siapa yang ada dalam gambar tersebut. Contohnya di sini, gambar seorang bintang berpose di depan Taj Mahal, diambil dari news18.com. Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in the front of Taj Mahal in Agra. Image captured by Reuters. Nah, di situ jadi menjelaskan siapa yang ada di kejadian ini gitu. Oke, next, lanjut. Caption cutline. Nah, caption cutline ini adalah caption yang paling banget sering kita temukan dalam gambar ataupun tulisan dari koran dan media baik offline atau online seperti media sosial, Instagram, Facebook, WA, chatting, dan lain-lain sebagainya. Caption cutline menyatakan siapa yang ada di gambar dan apa yang sedang dikerjakannya. Siapa, who, and apa yang dikerjakannya, what. Contoh seperti di bawah ini, caption berbahasa Inggris ini diambil di jakartapost.com. Water vendor Sumatra, 70 years old, puts a cart carrying jerrycans of water in the Penjaringan area in North Jakarta in this file video. Oke, antara Wahyu Putro A. Oke, jadi ini yang paling sering kita temui seperti ini. Jadi dijelaskan siapa dan apa kejadian yang ada di dalam foto tersebut. Oke, third one, caption summary. Nah, caption summary ini keterangan yang kita dapatkan pada tulisan pelengkap itu lebih detail. Ada informasi what, who, where, dan when. Jadi unsur 5W1H-nya ini sedikit lebih lengkap. Biasanya tugas membuat contoh caption 5W1H bahasa Inggris ada pada jenis caption ini atau disebut caption expanded. Nah, pada gambarnya ini di bawah diambil dari jakartapost.com yang ada Indian worker scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018. Hundreds of AFP Mani Sharma. Itu jadi sedang ada pembersihan yang dilakukan dengan truk itu sebelum acara World Toilet Day gitu, hari toilet sedunia. Oke, next one. Number 5. Caption expanded. Nah, yang ini caption yang ini paling jelas dan paling lengkap informasinya. Jenis
caption expanded ini pengembangan dari caption yang terutama dari caption summary. Contohnya kita ambil dari voanews.com. The American dream is many things to many people. Jadi mimpi orang-orang yang hidup di Amerika itu berharga banget untuk banyak orang. For the Savuk family who came to the US from Ukraine more than 15 years ago, untuk keluarga Mr. Savuk yang datang ke Amerika Serikat dari Ukraina lebih dari 15 tahun yang lalu. Achieving their dream mean opening a small business and making a decent living. Dan mencapai mimpi mereka untuk membuka sebuah toko atau bisnis kecil-kecilan dan membuat penghidupan yang layak. VOA Irna Matlibuk meet the family and saw their dream come true. Nah itu. Jadi wartawan dari VOA Irna Matlibuk bertemu dengan keluarganya dan melihat mimpi mereka atau keinginan mereka terwujud. Oke, last one. Caption group identification. Nah, caption group identification ini sebenarnya sama saja dengan contoh identification bar. Jadi menjelaskan orang, tapi di sini orangnya nggak cuma satu, jadi orangnya banyak, makanya disebut group identification bar. Nah, ini contoh. Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his wife, also with Sophie Gregoire Trudeau, their son Hadrien and Xavier, and the daughter Ella Grace, second right, prepared to pose in the front of Taj Mahal in Agra, India on Sunday. And this photo is taken by the Associated Press. Nah, ini jadinya Perdana Menteri Kanada, Pak Justin Trudeau, beserta istrinya Sophie Gregoire Trudeau, dan beserta anaknya Hadrien dan Xavier, dan juga putrinya Ella Grace yang ada di samping kanan, ya kan, bersiap-siap untuk berpose di depan Taj Mahal di Agra, India pada hari Minggu. Nah, foto ini diambil di Associated Press. Oke, ada lagi yang terakhir yaitu caption quote. Nah, caption quote ini biasanya cukup gampang atau mudah sekali kita temukan pada media-media seperti Instagram, Facebook, Line, terus habis itu blog atau Google, banyak sekali di sana. Nah, quote ini sudah sering dipakai untuk mengutarakan pesan secara tidak langsung atau mengutarakan kata mutiara lah istilahnya. Nah, disertai dengan gambar yang sesuai dengan makna bijak tersebut, maka maknanya paling kuat. Contoh di bawah ini. I demolish my bridge behind me, then there is no choice but to move forward, kata Fridtjof Nansen. Jadi aku meledakkan jembatan di belakangku, maksudnya apa? Melupakan masa lalu, move on. Then there is no choice but to move forward. Kemudian tidak ada pilihan untuk tetap maju, melangkah maju gitu. Jadi jangan berpaku pada masa lalu seperti itu. Oke, that's all my material about caption. Thank you ya. See you in the next video. And this is the last caption. Ini adalah quote yang salah satu dari penemu terkenal. Mr. Albert Einstein. Once you stop learning, you start dying. Jadi, ketika kalian tuh berhenti untuk belajar, maka kalian akan sekarat kenapa? Sekarat ilmu, karena kalian kan tidak tahu apa-apa, oke? Karena masa pandemi saat ini kita belajar dari rumah atau daring atau online, so kalian harus tetap belajar ya. Nah, karena itu saya juga melakukan ini diolah pertemuan secara offline dan online. Nah, seperti itu. Oke, see you in the next video. Hope you like this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.